Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatil nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wal ulama wal ulama Husain Syahidul Qadir Jailani al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك اغفر لي ولوالدي والمؤمنين إلا حديث المصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبكيتك من المسجد والمغلوب والأوسط والحديث المقدر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. ثم إلى رحمة الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في بسابر خصوص برجاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه وفضله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Pada seluruh penduduk desa Bandar dan subsidi ini semoga senantiasa Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah senantiasa memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga penduduknya milik penduduk yang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduk yang hanya berdoa Allah Subhanahu wa taala sesuai akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, berdosa dengan mawaddah warahmah keturunan yang saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah orang sadayana biasa ngumpul ngariung di Masjid Baitul Hikmah. Yang alhamdulillah masih tetap istiqomah rutinan Selasa sore, meskipun barangkali ada saudara kita yang sedang sibuk membantu dan sebagainya, atau mungkin ada urusan yang lain, itu tidak akan menjadi masalah. Ibarat kita kipasan sate, meskipun arangnya yang nyala baru sedikit, terus saja kita kipasi, sehingga insya Allah kipas itu akan merembet ke arang yang lainnya. Jadi meskipun cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 orang, ketika kami hadir, kita semua hadir, pengajian tetap akan dilaksanakan. Meskipun yang biasanya berjumlah sekitar hampir 50, tapi pada kesempatan ini mungkin ada sekitar 10 atau 15, tidak akan menjadi masalah. Karena semuanya itu adalah Allah yang berkehendak, Allah yang menggerakkan, Allah yang jua yang senantiasa meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa di pengajian pada kesempatan ini kita senantiasa terus membuka lebar telinga kita, membuka lebar pendengaran kita, hati kita, fokus kita kepada ilmu yang akan disampaikan. Karena dengan itu insya Allah kita akan terus bisa mengikuti
Jika dalam majelis ilmu kita mungkin berbicara sendiri dan sebagainya, maka bisa jadi kita akan ketinggalan. Maka mari senantiasa kita terus junjung tinggi adab-adab mencari ilmu seperti apa yang dulu pernah kita sampaikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkenan hadir, diberikan istiqomah, di mana minggu yang lalu kita sudah masuk bab rukun Islam yang kedua, yaitu bab sholat. Itu saja baru sampai takbiratul ihram. Kemarin sedikit kita selipkan masalah bab ikhwal wudu karena kami rasa itu sangatlah penting. Cuman pertanyaan saya, sudahkah engkau semua menjalankan apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Sudah belum? Sudahkah dipraktekkan wudunya? Sudah. Apa yang dialami? Sulitkah? Atau mudahkah? Mudah ya? Mudah. Apakah yang dilaksanakan wudu itu laku zahirnya saja, apa juga laku batinnya? Duanya dilaksanakan sudah belum? Sudah ya Bu ya? Sudah. Si ibu semua sudah belum? Sudah ya? Kira-kira ada bedanya enggak? Sudah mulai merasakan ada bedanya enggak di hati? Antara hati yang sadar ketika wudu dengan yang belum sadar itu dengan dulu ada bedanya atau enggak? Sudahkah perilaku kita sudah mulai berkurang? Perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah hati kita semakin suci dari hadas? Sudahkah hati kita ikut wudu? Tidak hanya raga kita yang wudu, tetapi hati juga kita juga ikut wudu. Sebagaimana bersihnya jasad kita, hati kita juga harus bersih. Kemudian, masihkah ingat tentang takbiratul ihram kemarin? Apa yang diingat tentang takbiratul ihram? Jika ingat berarti diamalkan. Ya. Ilmu yang diamalkan pasti akan ingat. Kira-kira waktu takbiratul ihram apa yang kita lakukan? Adakah yang bisa jawab? Pada waktu takbiratul ihram apa? Harus apa? Harus khusyuk. Minimal pada waktu Allahu Akbar, usahakan hati kita khusyuk. Minimal pada waktu takbiratul ihram. Sudahkah pada waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita mengingat hanya kepada Allah? Sudahkah pada waktu Allahu Akbar, hati kita berusaha mengingat hanya Allah? Sudahkah? Sudah? Gimana? Pertama ingat apa? Allahu Akbar, yang ingat apa? Sudahkah ingat Allah atau ingat apa? Masakan? Enggak apa-apa. Saya katakan kemarin sebagai belajar kita pada waktu takbiratul ihram, minimal yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, perlu kita sadari bahwa yang namanya rukun Islam itu hukumnya wajib jika kita mengaku orang Islam. Jika kemarin syahadat, berarti tidak hanya mulut yang mengucapkan syahadat, tetapi hati juga harus bersyahadat. Artinya apa? Ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu harus kita buktikan,
harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berusaha tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika ibu sakit, Tuhannya siapa? Bu, saya nanya, ketika ibu sakit, Tuhannya siapa? Sing benar. Coba, aduh, kepala saya puyeng. Sing diingat dulu siapa? Sing bener. Jujur lah, jujur. Hah? Sing diingat dulu lah, sing diingat dulu. Kepala pusing. Aduh, pusing-pusing teuing. Sing diingat obat dulu atau Allahnya, guys? Orang mungkin nih dua-duanya. Coba. Mesti sing diingat dulu pasti obat. Itu jangan bohong. Aduh pusing, mana paramek gitu ya? Mana paramek? Mana bodrek gitu ya? Jarang yang diingat pertama kali adalah Allah. Pernah nggak kita gini? Kalau yang diingat Allah pasti gini. Ya Allah, kepala saya pusing. Kira-kira dosa apa yang saya lakukan? Pernah nggak berpikir gitu? Yang diingat itu dulu, bukan obat dulu. Pasti yang pertama adalah obat dulu. Setelah obat dulu, beli di warung nggak sembuh, pergi ke Pak Bangli atau ke Bu Bidan. Sudah ke Pak Bangli, sudah ke obat, belum sembuh gini. Ini belum ingat Allahnya belum. Ya. Belum ingat Allahnya. Akhirnya pergi ke spesialis dalam. Nah, kira-kira nyampe spesialis dalam sembuh belum? Belum gini. Ya. Baru ketika spesialis dalam belum sembuh, baru ingat Allah, baru protes, ya Allah kok belum sembuh-sembuh, betul nggak? Cek Allah gampang. Lah maneh ketika sakitnya diingat salah sendiri bukan saya, gitu kan? Emang maha penyembuh siapa? Dokter, obat, dia nggak? Kata Allah gampang menjawabnya itu ya. Yang betul bagaimana? Ketika ibu semua sakit, yang diingat adalah Allah. Kalau sudah Allah yang diingat, pasti kita akan meminta sama Allah dulu. Tidak ingat dokter mana yang kita kunjungi, obat mana yang kita cari, pasti yang diingat adalah minta dulu, ya Allah, berilah hamba kesembuhan. Berilah hamba petunjuk. Apakah harus cukup minum air putih? Apakah cukup minum bodrek di warung? Ataukah harus cukup penyakit spesialis dalam? Itu semua nunggu petunjuk dari Allah. Cirinya apa kalau ada petunjuk dari Allah? Hati akan berkata, hati paling dalam. Bukan bisikan dari telinga, bukan ya. Nah, bisikan dari telinga itu biasanya jin atau setan. Ya, jadi dengarkanlah bisikan yang muncul dari dalam hati. Itulah asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kan kalau orang sakit kan ada yang dengar di telinga itu. Ya, udah kamu pergi ini aja ya. Yang jalur kiri gitu ya. Saya nggak mau menyebutkan itu apa. Yang di luar jalurnya Allah, udah kamu pergi aja ke sana. Ya. Siapapun yang mendatangi jin, yang bersekutu dengan jin, itulah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika yang didengar dalam hati, oh nanti muncul, cukup kamu ambil air putih, ya doakan, minum salah sembuh. Ternyata betul, setelah diminum airnya sembuh, penyakitnya yang sembuh bukan airnya. Ya Bu ya. Jadi beda. Dulu kan ingat sama Allah, daripada endingnya protes sama Allah, itu lebih baik kita ingat dulu sama Allah. Sehingga kita pergi ke dokter, kita ke warung, itu atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda enggak? Beda. Antara ingat Tuhan yang lain dulu itu, Tuhan dokter, Tuhan obat, ya, Tuhan dan sebagainya. Endingnya baru ingat Allahnya, itu terkaji cek Allah. Lah kok apa yang diingat terakhir? Katanya la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Maka ketika kita sakit, yang kita ingat dosa kita dulu, Bu. Karena semua penyakit, semua mara bahaya, malapetaka itu sumbernya adalah dari dosa kita semuanya. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Tidak perlu kita sibuk dulu mencari ini disantet siapa ya. Nah, itu buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang menyantet, itu tidak ada. Ya, karena untuk menyantet itu mahal. Ya, butuh berjuta-juta uangnya, ya enggak. Ini kerjaannya siapa ya dan sebagainya, itu buang jauh-jauh. Semua penyakit kita pasti karena dosa kita. Dosa manusia itu sendiri. Jadi kunci kesembuhan adalah ketika kita menyadari dosa apa, minta ampun sama Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Kita akan berobat kemana? Berobat ke sana. Dan berobat itu pasti berobatnya ke jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok atau jalan yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kita sedikit melenceng, nggak apa-apa ya. Kita pada kesempatan ini akan masuk bab takbiratul ihram. Malah pada sore ini kita bab doa iftitah. Doa iftitah gimana, Bu? Ada yang tahu doa iftitah? Hah? Doa iftitah gimana? Setelah takbir membaca apa? Setelah takbir Allahu Akbar baca apa, ibu-ibu? Allahu Akbar kabir. Sudah hafal semua belum ini? Hafal semua ya, Bu ya? Kalau yang nggak hafal, ya tak kasih tahu kuncinya. Minimal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Minimal itu. Kalau nggak bisa ya lewatkan saja langsung Al-Fatihah. Sore ini kita akan membedah isi dari doa iftitah. Namanya doa iftitah kan ya? Namanya doa iftitah kan, Bu ya? Betul nggak? Iya, betul nggak? Kok salah gitu ya? Allahu Akbar, nyaeta Allah Maha Besar, kabiro, seageng-agengna. Ageng namanya ageng. Segede-gedena ya. Allahu Akbar kabiro, Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Maksudnya Allah Maha Besar itu kumaha, ya. Maksudnya gimana? Besar kekuasaannya, besar ilmunya, besar apalagi genggamannya. Semua yang terjadi dalam dunia ini dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuat seorang sembuh dari sakit gampang nggak Allah? Gampang nggak? Untuk membuat seorang sembuh dari sakitnya gampang nggak Allah? Gampang nggak bagi Allah? Gampang. Itulah Allah Maha Besar. Cuman karena diri kita yang belum sakit, belum yakin dan belum sadar terlebih dahulu dosa apa yang menyebabkan saya diberikan sakit oleh Allah Subhanahu. Allah Maha Besar untuk menciptakan makhluk yang paling kecil, bahkan makhluk yang tidak terlihat mata, ya. Virus yang kemarin membuat kita seperti itu, ya. Guru bagi kita agar tidak sombong. Mampu nggak Allah? Mampu kan? Itulah maha kebesarannya Allah Subhanahu. Sampai Allah menciptakan makhluk paling besar, ya, yaitu arsy-nya Allah. Ya, itu akan kita bedah nanti. Itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allahu Akbar kabiro itu dalam hidup kita sehari-hari harus diamalkan. Salah kincan boga duit, erek kondangan. Mudah nggak bagi Allah untuk memberikan uang? Mudah nggak? Mudah. Asal mau berusaha. Kalau cicing wedi mah mual. Karena rezeki itu sudah dihamparkan oleh Allah. Terus digelar. Di muka bumi itu rezeki sudah digelar, cuman manusia mau nggak mencarinya?
neangannya mau gitu terus digelar ya sejenuk-jenuk nak bahkan bagi anaknya nggak sepincuan cuman baik untuk gitu kan apa cuma kecing di imah baik gitu kan untuk usaha nak mual mengganggu minimal usaha yang paling ringan adalah ngutang loh itu usaha loh Bu ngutang itu juga rezeki dari Allah jangan sepelekan lah kalau nggak dapat utang cuma yang kebantu Hah? Saya sekali ngirim gampang ngutang doi itu cerdas Rizal tamat utang A tutup utang B itu tutup utang C itu Bu ibu saya itu petani ya bapak saya juga petani sawah saja cuma sedikit cuma untuk hidupnya sehari-hari bisa muliain saya itu cuma dari gali lubang tutup lubang ada arisan tanggal 1 kudu bayar tanggal 1 bayar arisan tanggal 5 untuk bayar tanggal 10 untuk bayar tanggal 15 untuk bayar 20 25 sampai 30 setiap 5 hari ibu saya itu arisan untuk biayai saya kuliah ya fakta ini saya nggak bohong akhirnya ketika saya sudah kerja tertutuplah semua arisan itu gitu saking apa pengennya seorang ibu menguliahkan anaknya jadi utang termasuk rezeki yang diambil dulu wah kumaha betul Bu fakta Bu ibu saya tuh nggak nyampe jual motor nggak punya nggak sampai jual tanah, nggak punya tanah, cuma punya sawah satu-satunya. Kalau dijual makan apa gitu kan? Jadi bisa menghidupi saya kuliah. Faktanya adalah dari arisan itu. Teman arisan di daerah saya itu ibu-ibunya rajin, kelompok PKK-nya rajin, kelompok Dharma Wanita, PKK, ibu-ibu gitulah, kelompok tani itu aktif sehingga setiap 5 hari sekali itu ada arisan rutinnya gitu. Jadi ngambil 1 juta, tutup lagi 1 juta gitu terus. Jadi tidak keluar uang. Jadi Bu, ketika engkau mengalami kesulitan, tancapkan dalam hati Allah Maha Besar. Yakin itu. Jangan engkau pikir dari mana uangnya. Engkau tak akan sanggup memikirnya. Gak akan sanggup yang benar bagaimana? Bergerak. Diteleponan salaki, ayo cepet ngiriman gitu kan termasuk usaha. Salaki akhirnya ngutang ya nggak apa-apa. Yang penting biji duit. Itulah Allah Maha Besar. Gitu Bu ya. Jadi jangan kau pikir lebih baik daripada kau pikir usaha langsung. Bisa minjem, bisa ngoprak-ngoprak salah daripada puyeng dipikir-pikir. Nah. Ya, gitu ya. Jadi Allah Maha Besar itu tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal kita berjanji dalam sholat Allahu Akbar kabiro. Allah Maha Besar seageng-ageng. Nah, tetapi hati kita gimana? Mengecilkan Allah. Ilok bisa Allah merek duit. Nah, iya enggak? Kumaha yang kita membantu? Ya, karena kita menggunakan otak lebih baik langsung bergerak. Ya, minta sama Allah terus bergerak. Kalau petunjuknya harus ngutang ya ngutang nggak apa-apa. Kalau petunjuknya harus jual motor atau sawah ya nggak apa-apa. Ya kalau jual sawah jangan dulu ya Bu ya. Nanti makan apa gitu enggak ya? Ya, jangan khawatir budayat ya, budayat tabungannya akeh gitu. Tinggal baik-baik sama budaya, jangan dijelekin, yang baik-baik. Biar apa? Nanti kalau kita butuh, Allah Maha Kaya. Ya Bu ya. Jadi Allahu Akbar naon kabiro? Allahu Akbar kabiro apa? Allahu Akbar kabiro apa artinya?
Allah berkabiro, Allah maha besar seadil. Allah berkabiro, walhamdulillahi. Artinya apa, Bu? Lan oge sagalana puji bagi Allah, ya. Kasiro seluas-luas, nah sejembar-jembar. Ya, ketika Allah sudah maha besar, kita dikasih nikmat oleh Allah, kita wajib mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa, Bu? Kita bersyukur. Dikasih sedikit bersyukur, kasih banyak apalagi. Karena kita sudah berjanji, walhamdulillahi katsiro, dan segala puji bagi Allah seluas-luasnya. Ketika kita sukses, ketika kita majelis taklim bisa datang, masihkah hati ini ingin dipuji? Bager ujung pemajikan tumben ikut pengajian gitu ya. Masihkah ingin dipuji gitu? Tidak ngaruh. Ya, karena yang mendatangkan saya pengajian sini, yang menanamkan niat, yang menggerakkan saya adalah Allah, sehingga saya tidak butuh dipuji. Yang harus dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab kesalaki, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau kita dipuji, jawabnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita menjawab segala puji hanya bagi Allah. Kita tidak pantas untuk dipuji. Kalau bisa kita malu, Bu, dipuji ya. Ya, apalagi mengharapkan puji. Nah, biasanya ibu-ibu nih, ya punten ya. Masak ya. Suaminya geus nyokot, kumaha Pak? Petena enak teu. Padahal eta sebenarnya hayang dipuji. Betul enggak? Frak sing kolor salakina gini gorengnya garing-garing teuing sih jadi tengena. Nah, nyeri hati tuh. Nyeri hati karena niat kita sudah salah. Membuatkan oseng-oseng masakan ke suami karena pamrih, bukan lillahi ta'ala, tetapi karena ingin dipuji. Petenya, sambal petenya enak. Akhirnya salah kita muji, kita kalah. Itulah bahwa segala pujian tidak pantas bagi diri kita. Kita itu makhluk, tidak pantas sedikit pun untuk dipuji. Harta, tahta, wanita, kepandaian, apapun kehormatan, tidak ada satupun yang pantas kita mengharapkan pujian dari orang lain. Bahkan amal pun yang diberikan oleh Allah, ibadah yang diberikan oleh Allah, tidak pantas kita mengharapkan pujian atau imbalan pengharapan dari orang lain. Iklan dulu. Biarkan. Oh. Jadi kumaha? Walhamdulillahi katsiran naon? Segala puji bagi Allah seluas-luas. Nah, berarti prakteknya kumaha? Jangan mengharapkan puji. Kalau mendapatkan nikmat kita bersyukur. Dapat rezeki suaminya, kalau belum bisa dizakati karena masih di bawah nisab, ya keluarkan sedekahnya ya Bu ya. Sedekah mah bebas, mau 1.000, 2.000, 5.000, yang penting istiqomah. Setiap menang rezeki isihkan lah ketang 5.000, ditabung kalau mun era masih letik katakanlah, ditabung ke lamun geus ageng, geus gede baru dikasihkan ke terdekat dulu, saudara terdekat dulu. Ini bab besok bab zakat ya. Kita bahas di bab zakat setelah sholat. Kalau menang nikmat, saya sudah hampir 4 bulan, syukuri dengan apa? Ngopati gitu. Nanti kalau sudah lahiran, syukuran juga 7 hari ya, bener nggak? Jadi yang diajarkan oleh para sesepuh kita, leluhur kita, itu semua bersyukur. Termasuk sedekah bumi itu juga dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau kita nggak bersyukur gimana namanya?
Bener nggak? Kita hidup dari tanah, bener nggak? Asal dari tanah. Tanah adanya di bumi. Kita melak padi, melak jagung, melak lombok dari mana kalau bukan bumi? Bener nggak? Masa dipelaknya di langit kan nggak mungkin ya. Bumi itu adalah makhluk Allah, bukan Tuhan kita, bukan. Tetapi kita bersedekah bumi dalam rangka kita bersyukur atas nikmat Allah dan senantiasa kita berbuat baik kepada bumi. Bumi itu saking sabarnya ke kita, Bu. Tiap hari orang injekan, bener nggak? Jangan nonton injek bumi ya, Cung. Lain jalma berarti. Berarti orang jahat sama Bu. Setiap hari saya buang kotoran ke bumi. Ya, siapa? Orang sadaya nyalin. Di kotoran, di paculan, di lobangan, ya, di uyuhan. Semua kita jahat ke bumi, tapi bumi sangat sabar kepada kita. Maka budaya yang baik pasti akan kita lestarikan. Sedekah bumi adalah budaya yang baik, yang mengajarkan kebaikan, pasti akan kita lestarikan. Kalau ada yang tidak baik, pasti saya mengatakan ini tidak baik, jangan dilakukan. Tetapi saya lihat di Simbar ini, semua budayanya tidak ada yang tidak baik, semua mengajarkan kepada kebaikan. Itu ya Bu ya. Walhamdulillahi kasiro, artinya apa? Walham, dan segala puji bagi Allah, kasiro seluas-luas. Tadi Allahu Akbar kabiro apa? Allah Maha Besar akhirnya. Kayak lama-lama apal artinya. Jadi pas sholat itu khusyuk, Bu. Karena nyaho artinya gitu kan. Amat dilaksanakan selama kehidupan kita sehari-hari. Wa subhanallah hibuk rota wa asila lan maha suci. Oke, maha suci Allah hibuk rota wa asila di siang dan malam maha suci bagi Allah. Wa subhanallah hibuk rota wa asila, maha suci bagi Allah di waktu petang dan siang Maha suci artinya gimana, Bu? Ya. Suci artinya Allah terhindar dari segala kesalahan, keluputan, terhindar dari segala dosa, terhindar dari segala kejelekan. Semua dosa, kejelekan, keluputan itu tempatnya ada pada makhluk, yaitu manusia. Berarti kalau kita dalam hati kita masih merasa suci, aku yang lebih hebat, aku yang lebih berilmu, aku yang lebih paling berhak masuk surga, aku lebih alim daripada ibu-ibu di sini. Ketika saya masih muncul perasaan seperti itu, berarti saya sudah menafikan bahwa Allah Maha Suci. Yang suci adalah saya. Itu sangat berdosa. Hati-hati ya Bu ya. Ketika engkau sudah bisa datang ke majelis, pasti akan muncul yang namanya, kalau nggak riak, dua ujub. Bisa ngibadah, bisa ke majelis, bisa pengajian, bisa sedekah dan sebagainya, yang muncul pasti dua. Kalau enggak riya, pasti ujub. Riya itu ingin dipamerkan, ingin orang lain mengakui, ingin orang lain melihat atau menyanjung. Itu yang namanya riya. Bu RT sekarang rajin pengajian katanya Bu RT ya, Bu ya. Terus Bu RT dalam hati perasaan ingin, aing gitu. Nah, ketika muncul seperti itu, itulah yang namanya ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri, bangga. Ya, alhamdulillah, aing mah ayeuna rajin pengajian. Diceritakan ku jalma nuncan rajin, itu sama aja ujub. Hati-hati ya Bu ya. Muncul dua ini. Kalau enggak apa? Riya, pasti ujub. Berarti kita merasa diri kita paling suci, padahal segala hal maha suci Allah di pagi, di petang dan juga siang hari. Artinya 24 jam itu
Allah itu dalam kesuciannya. Ya, tidak sama sekali sama dengan makhluknya yang penuh kehinaan, penuh dosa, berlumur kesalahan, kekhilafan, keluputan dan sebagainya. Itulah Allah Subhanahu wa subhanallahi bukratan wa asila. Lan oge maha suci Allah dina penting lan dina po. Bener gak saudara? Sama salah hamburannya. Terus lanjut apa Bu? Apa selanjut itu? Ini wajah tu wajahi. Ya. Naon artinya? Naon artinya? Sa temene itu apa saudara? Hah? Sa temena sebenarnya sim abdi hadapkan wajah abdi, ya benar nggak? Kepada wajahna Allah. Jadi kalau sholat, ketika engkau membaca ini wajah tu wajhiyah, fokus seolah-olah engkau menghadap Allah Subhanahu. Minimal eta dulu, karena ada tingkatannya. Tingkatan orang sholat itu pertama seolah menghadap Allah. Yang kedua seolah-olah Allah hadir dalam hatinya. Ketiga, Allah senantiasa menyatu dengan dirinya. Keempat yang ada adalah Allah tidak ada hambanya. Itu adalah tingkatan. Kita menghadap sholat menghadap Allah saja itu belum tentu bisa. Seolah-olah kita menghadap Allah dan Allah menghadap kita, itu saja kita belum tentu bisa. Ini wajahku, sesungguhnya wajahku, aku hadapkan wajahku wajhiyah kepada wajahnya Allah. Jangan kau bayangkan di depan sini ada wajahnya Allah ya Bu ya. Ya, jangan pernah membayangkan Allah. Yang dimaksud menghadapkan wajahku kepada wajah Allah, rasakan. Ya, merasakan. Ya, bukan seolah kita berhadapan-hadapan seperti ini, tidak. Ya, Allah tidak memiliki wajah seperti wajahnya makhluk, tidak. Ya, Allah tidak memiliki wajah seperti wajahnya makhluk. Jadi jangan pernah engkau membayangkan Allah Subhanahu. Rasakan bahwa engkau sedang dilihat Allah, engkau sedang menghadap Allah. Rasakan betul hati kita hanya berfokus kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya kalau menjelaskan tentang Allah kayak gini Bu, ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ngeri-ngeri sedap karena ini masuk tasawuf yang tingkatannya masih nanti. Tetapi ini sedikit saya bocorkan. Ini belum terlalu dalam. Karena yang kita ajarkan ini lebih ke ranah hatinya dulu. Belum sampai bagaimana Allah itu belum. Ya. Jadi ini wajah tu wajhiyah, usahakan dalam sholat itu kita merasakan kehadiran Allah, minimal diawasi oleh Allah, merasa diawasi. Prakteknya kumaha? Laku batinnya, laku dohir kan membaca gitu ya. Ini wajah tu wajhiyah. Laku batinnya gimana? Pas sholat rasakan kehadiran Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan setiap doa kita. Dalam kehidupan sehari-hari gimana? Ketika kita berjalan, ya ini wajah tu wajhiyah. Rasakan Allah mengamati kita, mengikuti kita. Ya, rasakan ya. Allah senantiasa melihat semua gerak-gerik kita, bahkan hati kita paling dalam Allah sangat tahu. Itu prakteknya. Saya sesempotan pas lagi puasa makan di tukang gitu. Rasakan Allah itu mengetahui segala yang kita laksanakan. Ibu-ibu ngumpul, ya, hati muncul ada ghibah. Sadar dulu bahwa Allah ini wajah tu wajhiyah. Kita sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak akan jadi hibah, tidak akan jadi menghibah, membicarakan aib orang lain. Karena kita sudah menghadapkan wajahku kepada wajah Allah, tidak hanya pada saat sholat, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari
Ini wajah tu wajhiyah harus kita amalkan, kudu kita laksana. Indeng, kumaha? Bisa mengikuti indeng? Bisa ya, bisa ya, ibu-ibu yang di sana bisa semua ya? Bisa. Meskipun apa yang disampaikan Mas Vicky nggak paham, ibu, naon sih Mas Vicky ngomong naon gitu ya? Barokah ilmu itu tidak harus paham. Bisa jadi pulang dari masjid dosa engkau diampuni. Meskipun nggak paham ilmu, nak. Wallahi siapa yang duduk dalam majelis dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun. Itulah keutamaan majelis. Meskipun kau nggak paham, duduk anteng mendengarkan, tidak berbicara sendiri, dosa engkau sudah berguguran karena engkau rindu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun punten indeng mungkin nggak paham, Mas Vicky sih ngomong naon, aing teh nyaho gitu nya. Kajen seperti kurang mah hayang kita pengajian, hati orang makin hade. Ini emang gitu. Ya, bisa jadi rezeki tiba-tiba dilancarkan. Keambat pusing tiba-tiba yang merah duit, ngutangan duit gitu kan, tanpa bunga gitu ya. So karena diberi rahawek itu masalah, alhamdulillah. Siapa tahu barokahnya majelis, anaknya mujiadan yang soleh. Meskipun saat ini kita belum jadi anak yang soleh, itulah bu barokah ilmu. Jadi jangan sedih kalau Mas Vicky ngomongnya kejeron kadang, atau mungkin kadang nggak paham apa yang dilakukan. Ya, jangan bersedih. Duduknya panjenengan itu sudah merontokkan dosa-dosa panjenengan seperti engkau rontoknya daun ketika di pepohon. Nah, sudah paham ya bu ya? Allahu Akbar kabir, Allah Maha Besar sebesar-besar. Praktekkan dalam hidup. Yakin Allah Maha Besar. Ya. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Segala puji bagi Allah seluas-luas. Jadi jalma ulah hayang dipuji. Lamun aya rezeki kita syukuri. Keluarkan sedekah. Bu, tak kasih tahu rahasia sedekah. Sedekah itu akan mencegah murkanya Allah. Ibu dikasih sakit katakanlah. Kok enggak sembuh-sembuh? Itu untuk mencegah murkanya Allah. Sedekah. Sedekah itu mampu mencegah 700 murkanya Allah. Yang tadinya mau kecelakaan nggak jadi, yang tadinya sakitnya nggak sembuh-sembuh, ternyata dengan minum ini dia sembuh. Wallahi itu udah pernah atau sering kita buktikan. Nggak mungkin kalau kita ngomong kalau nggak dibuktikan, pasti sudah dibuktikan. Jadi sedekah itu kekuatannya luar biasa. Ya, apalagi zakat dan pembersihan. Sedekah itu Allah nggak melihat besar kecilnya. Engkau punyanya 5.000, 10.000, itu sudah cukup bagi Allah untuk mencegah murkanya Allah. Nyawa dan lamun jalma sedekah, tak bisa mencegah murka itu marahnya Allah. Orang terjadi diazab ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika engkau saat sempit maupun longgar, bersedekahlah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bisa jadi dulu banyak sekali nikmat rezeki yang lupa tidak kita syukuri. Padahal perhitungan Allah tidak mungkin luput. Satupun rezeki yang tidak kita syukuri pasti akan tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya. Ini wajah tu wajhiyya, sadar hati selalu diawasi oleh Allah. Saya apa contohnya? Ya macam-macam lah bu. Bingung saya kalau mau membuka apa yang biasa ibu lakukan gitu ya. Jadi apapun yang kau laksanakan pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu. Itulah ini wajah tu wajahi.
Hati gremeng kesalaki, salaki gitu-gitu teuing. Nah, itu Allah mengetahui. Itulah ini wajah tu wajahi. Ya, kita hadapkan diri kita kepada Allah sehingga hati sadar tidak akan berbuat seperti itu. Berarti kalau kita belum sadar ini wajah tu wajahiyanya belum kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lilladzi fataras samawati wal ard. Ya. Yang telah menciptakan langit, bumi dan langit. Samawati wal ard berarti langit dan bumi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sadar ya. Ini wajah tu wajhiyya lilladzi fataras samawati wa ma fil ard. Yang telah menciptakan semua isi langit dan semua apa-apa yang ada di dalam bumi. Bu, cai akuan menciptakan sah. Allah, betul. Meskipun lewat tangannya manusia atau mesin ya. Yang menciptakan ibu-ibu siapa? Apa ayat serangan? Tiba-tiba ayat serangan itu ayat di dunia ini yang tiba-tiba ada sendiri itu ada enggak? Cimplung yang ibu bikin itu tiba-tiba ayat serangan ayat ente. Ayat nuntung, ayat nunyian. Nunyian simplung pasti ayat kan? Cimplung, kita kira-kira ayat sorangan apa ayat nunyian? Meja ini ayat nunyian apa ayat sorangan? Nek diruntut, semua alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan engkau akui hati lo ya. Aku yang bisa menciptakan cimplung, hati tidak boleh berbicara seperti itu. Akui bahwa yang menciptakan cimplung itu adalah Allah Subhanahu. Lah kalau saya nggak diberikan kekuatan, nggak diberikan ilmu, bisakah kita membuat cimplung? Minta diberi tangan, bisa nggak kita membuat cimplung? Tidak bisa, karena kita adalah wayangnya Allah Subhanahu. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa ma fil ardh. Apa selanjutnya? Hanifan muslimal wa ma ana minal musyrikin. Yang menciptakan secara lurus dan saya bukanlah golongan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji Bu bahwa kita bukan golongan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu. Masih merasa yang menyian cimplung itu dah saya, itu musyrik. Karena apa? Kita mengakui kita bisa membuat cimplung. Akui hati. Nek kebatur ngomong menyian cimplung saya, itu enggak apa-apa. Kalau mulut berkata, jangan sampai menjawab yang menyian cimplung siapa? Allah. Nah, itu jangan ngomong gitu ya. Itu cukup dalam hati. Kalau ngomong gitu nanti dianggap seperti sensitif jenar, dianggap sesat. Itu hanya cukup dalam hati yang menyium cimplung tadi adalah Allah. Yang menciptakan cimplung, yang membuat gorengan itu adalah Allah. Sehingga muaranya apa? Kita tidak akan sombong. Aku pang pinter nama sah. Ulah yang kesindirnya orang bukan nyindir sah-sah ya betul ya. Punten ya. Itulah cara agar kita bertuhan Allah itu seperti itu. Tapi lamun ditanya batur, Bu sanunya cimplung jawab aja ya. Dalam hati mengatakan Allah. Sehingga kita tidak akan Alladzi fatar samawati wa ma fil ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sa'tamna sholati sholat abdi wa nusuki inna sholati ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillah. Lillah itu artinya bukan hanya untuk Allah, bukan.
lillah itu dari Allah yang membuat saya sholat, yang membuat saya hidup, yang membuat saya mati, yang membuat saya bisa ibadah dari Allah, karena Allah yang menggerakkan, dan akhirnya untuk Allah, berarti semuanya Allah ke sing nyen ciplung sa dalam hati menjawab Allah, sing sedekah siapa dalam hati menjawab Allah. Tidak ada lagi pengakuan saya yang berzakat, dalam hati mengatakan Allah yang berzakat, sehingga kita tidak akan sombong. Masuk masjid tidak akan melihat, oh itu keramik tidak akan lagi, karena kita merasa Allah lah yang membelikan keramik. Dalam hati loh Bu ya, jangan diumbar di umum. Saya memberikan keramik Allah. Mungkin dikira sama gemblungnya. Itulah inna sholati, sholatku. Apa tadi? Sadar bahwa yang menanamkan niat sholat adalah Allah, yang menggerakkan adalah Allah, sehingga sholatku adalah hanya untuk Allah, tidak untuk dipuji, pamer, riya dan sebagainya. Buang jauh-jauh semua itu, sehingga kita tidak punya beban. Yang ada adalah lillahi ta'ala. Oh, Mas Fiti, kok saya bisanya masih baru di rumah? Gak apa-apa ya, karena Allah masih memberikan jenengan hanya sholat di rumah. Tidak usah bersedih. Apalagi ibu-ibu, dalilnya adalah lebih utama sholat di rumah. Kok bisa ke masjid? Alhamdulillah, tidak akan menjadikan saya sombong, riak dan ujub. Ya Bu ya. Kok ada saudara lain yang belum bisa ke masjid? Ya, ingatlah Allahnya. Oh, jalma eta ya Allah kene merek sholatnya. Kunaon kok tinggal goreng, kok orang kayak belum tentu jamaah adik gitu ya. Bener enggak? Ya. Sehingga apapun yang dihadapkan oleh Allah di dunia ini, jika hati bisa sadar melihat Allahnya, enak Bu hidup Bu. Ya, salaki marah, lihatlah Allahnya. Jangan lihat salakina. Yang menggerakkan salaki marah adalah Allah. Berarti saya jangan terpancing marah. Gitu. Ya, itu butuh latihan dalam hidup. Inna sholati wa nusuki, ibadahku. Ibadah itu tidak hanya zakat, puasa, naik haji, melak cau pun juga ibadah. Nyicimplung, ngadenan suami, belanja, ngobrol, ya, diuk, lempang, itu semua adalah ibadah kepada Allah. Syaratnya apa? Hati sadar yang menjalankan saya adalah Allah, yang menggerakkan saya adalah Allah, sehingga saya nyemplung itu dinilai ibadah ketika hati sadar yang menanamkan ilmu, menggerakkan cemplung itu adalah Allah kan? Semakin nyata Allah, semakin nyatakah Allah, semakin terbuka ya. Pelan-pelan ya Bu ya. Itulah Bu, inna sholati wa nusuki itu letaknya di situ, lillahi ta'ala itu, lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya, hidupku. Ya. Siapa Bu menyerupan orang sadayana sah? Allah Subhanahu. Sahanu geus mengatur detak jantung sebegitu iramanya. Dek 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 dek. Pernahkah Ibu berpikir itu? Apakah otak saya yang berpikir? Enggak pernah kan? Apakah detak jantung itu hasil pikiran Ibu? Detak jantungnya tak perlambat, tak percepat, bisa enggak? Pernahkah lo berpikir siapa yang menggerakkan jantungmu begitu irama? Nek kebanteran jadi penyakit, nek terlalu lambat juga jadi penyakit. Nek kebanteran jadi tensi tinggi karena dia sering emosi. Punten ya, ini jangan tersinggung ya. Ini adalah ilmu ya Bu ya. Nek darah rendah karena dirinya terlalu khawatir. Kalau nggak percaya buktikan. Ya. Nek saya terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu rendah diri, maksudnya minder. Ya.
itu biasanya dunianya terlalu rendah, atau dia pemalas. Jadi ibu rumah tangga udah gerak, itu nanti dia bakal terserang sering darah rendah. Tapi darah tinggi itu sering emosian, jengkel, dipendam. Nah itu ada babnya tersendiri. Masalah bab hati itu ada babnya sendiri. Nanti ada saat. Kaitannya penyakit hati dengan penyakit fisik itu ada kaitannya. Insya Allah kapan-kapan kalau Islam sudah selesai kita jentrehkan lebih gamblang lagi. Sehingga kita takut berbuat penyakit hati. Nyimpen dendam kaitannya naon sakitna. Eta aya ilmuna. Nyimpen jengkel ke suami naon ke jadina. Aya kaitannya semua. Karena apa? Contoh logikanya, ketika kita emosi darah pasti naik, bener nggak? Darah naik, tensi tinggi merusak semua organ pankreas jadi gula, organ ginjal jadi ginjal kena. Tensinya tinggi sih bu, karena emosi. Sehingga nanti untuk menyembuhkannya dengan cara disadari dosa ini, itu semua ada ilmunya. Jadi insya Allah pelan-pelan ya bu ya. Jadi semakin takut kita kalau semakin berbuat jengkel ke suami itu, jangan dipendam lama-lama, segera minta maaf. Selanjutnya, wa mahyaya berarti hidupku yang mengatur nafasku itu adalah Allah. Nafas jika tidak ada, hidup mati. Mati kalau ada nafas. Nafas itu talinya jiwa dengan ruh. Ya, talinya jasmani kita dengan ruh itu adalah nafas. Makanya orang dikatakan hidup kalau masih bernafas. Ya, itulah yang menghidupkan Allah. Yang menggerakkan adalah Allah. Wa mahyaya hidupku hanya Allah. Lillahi ta'ala rabbal alamin. Tuhan seluruh alam itu letaknya di situ. Hati sadar. Bu tak ajari zikir. Kali-kali zikir gini bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Biasanya cukup segitu kan? Cukup mulut tok kan? Ya enggak? Sekali-kali gini tak ajari betul ini, ben melatih hati ya. Subhanallah, ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan nafas ini ya Allah. Rasakan. Subhanallah, ya Allah, Engkaulah yang masih memberikan nyawa ini ya Allah. Walhamdulillah, Engkaulah yang masih menghidupkan hamba ini. Alhamdulillah, Engkau bukan hamba berubah penyakit ya Allah. Hamba bersyukur karena itu adalah peringatan dari Engkau untuk hamba semakin dekat dengan Engkau. Walhamdulillah Engkau masih memberikan nyawa sampai saat ini ya Allah. Sadari gitu. Jangan cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Enggak apa-apa itu baik gitu ya. Tapi sekali-kali laksanakan itu. Wala ilaha illallah ya Allah, sungguh Engkaulah Tuhanku satu-satunya ya Allah. Hanya Engkaulah harapanku ya Allah untuk sembuh ya Allah. Sadari hati itu. Ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha Penyembuh ya Allah. Engkaulah Tuhanku ya Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wallahu akbar. Engkaulah yang Maha besar untuk menyembuhkan penyakitku ya Allah. Engkaulah Maha besar yang memberikanku rezeki, Maha besar yang memberikanku apapun di dunia ini ya Allah. Rasakan terus gitu. Endingnya apa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik ya Allah. Meskipun hamba berobat sana sini, ampun ya Allah. Hamba lupa tidak mencari ridho-Mu ya Allah, sehingga hamba sahabat ini tidak diberikan kesembuhan. Itulah zikir yang akan lebih membuat hatimu mengena kepada Allah Subhanahu. Itu namanya zikir tingkat 2. Zikir tingkat 1 diucapkan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hatinya kos. Nah, apa itu dalam rangka kita istiqomah zikir kepada Allah, ada tingkatannya. Ya Bu ya. Ada tingkat ketiga, ada tingkat keempat. Itu suatu saat nanti ketika panjenengan sudah tahu, sudah saatnya, akan ada saatnya kita sampaikan. Ini diamalkan dulu. Ya Bu ya. Dari kemarin sudah diamalkan belum? Kalau habis sholat duhur, istighfar, dosa saya dari subuh sampai duhur, ingat-ingat ya Allah, saya apa? 1 istighfar, sudah kan?
Sudah, ya. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Kebangetan yang belum ya. Sekali aja sudah, alhamdulillah tak acung jempol. Tapi nek belum, laksanakan. Mumpung kita masih hidup. Dari duhur ke asar itu diampuni otomatis ketika kita dikir seperti itu. Tadi saya nyelekan selaki, astagfirullahaladzim. Tadi saya sombong, astagfirullahaladzim. Tadi saya sumpah, astagfirullahaladzim. Ketika habis sholat duhur, sholat asarnya gitu deh. Dari duhur sampai asar, istighfari, diingatnya dosanya naon, satu istighfar. Dosanya naon, satu istighfar. Dibersihkan ke Allah dari duhur sampai gitu terus. Sehingga kita dalam keadaan dijemput kapanpun oleh Allah dalam keadaan husnul khotim. Gak gampang Bu, kata hadis mengatakan mangkola la ilaha illallah ya kan akan dijamin masuk surga. Ini kita lah ya. Siapa yang bisa berkata la ilaha illallah pas sakaratul maut, dia akan dijamin masuk surga. Tidak mudah Bu, bahkan kita mengatakan la ilaha illallah itu saja pas sakaratul maut, kalau nggak terbiasa hidupnya bertuhan Allah sulit. Ya. Pasti yang muncul aduh itu punten ini sudah otomatis. Sehingga kalau ada orang sakaratul maut dalam hidupnya tidak biasa berzikir bertuhan Allah, pasti meninggalnya berkata aduh piung alah gitu. Nauzubillah ini enggak. Maka sebelum kita dijemput oleh Allah, biasakanlah zikir yang beberapa kali saya sampaikan dari awal dulu. Agar apa? Ketika meninggal nanti, kita meskipun dalam hati gak bisa ngomong la ilaha illallah, tetapi kita sudah dalam keadaan bertuhan Allah Subhanahu. Itulah yang dimaksud hadis itu. Tidak hanya mengucapkan, tetapi hati selama hidupnya sudah bertuhan Allah Subhanahu. Cocok nggak tuh? Siapa yang bilang bertuhan Allah nggak cocok? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Wa mamati, dan matiku hanya untuk lirobil alam, Tuhan seluruh al. Berarti biasanya ketika orang sakit terus dia akan terbayang-bayang, dapat bisikan. Bisikan yang keluarnya dari telinga, masuk ke telinga itu pasti jin. Tapi kalau dalam hati itu adalah Allah. Pasti bisikan mengatakan Aisyah. Mungkin dalam hati diiyakan. Ya, itulah bisikan jin itu, jangan diayonan. Tepis, sehat balas dan gitu. Saya sehat, bismillah, saya sehat, la ilaha illallah, sehat, Allah Akbar gitu. Jadi jangan diayonan bisikan gitu. Aisyah gitu. Akhirnya kita ngedrop. Kita semakin takut, semakin ngedrop. Padahal wa mamati lillahi rabbil. Mati itu adalah milik Allah, bukan milik bisikan setan. Jangan diayonan. Erek mati rahake orang tanya, pas kering belum tentu. Ayana kering besok payah belum tentu. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Bisa jadi 15 atau 20 yang akan datang. Wallahu a'lam. 5 menit lagi. Itu ya Bu ya. Mati adalah rahasianya Allah. Tidak bisa ditawar, maju atau mundur, semua sudah ditetapkan dari Allah. Ketika muncul bisikan pas sakit, siapa ditepis, itu pengalaman pribadi. Pasti muncul. Fik yang mana gitu kan. Itu adalah dari jin, laknatul setan yang membisikkan agar kita berputus asa atas rahmat Allah. Akhir kita dikafir, Bu. Jadi orang baik, nah itu kafir. Artinya kita berputus asa dari rahmat Allah karena kita mengikuti bisikan hawa nafsu yang adalah tepis. Ya, biasanya kan khawatir kacau gitu kan. Itu tepis ya. Saya sehat, bismillah gitu ya. Itu adalah bisikan dari setan laknatul. Terus apa? Muhammad dari alamin, terus inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal muslim. La syarika lahu, ya Allah tidak ada sekutu bagi Engkau. Nah, kita janji terus sama Allah itu loh.
Tidak ada sekutu. Kita berjanji tidak akan menduakan. Tidak ada menduakan dengan suami, menduakan dengan istri, dengan anak, harta, tahta, wanita. Tidak ada sekutu semuanya itu. Sawah dan sebagainya, kepintaran, kepandaian, kehormatan. Semua selain Allah adalah makhluk. Kita tidak akan menduakan atau menyekutukan Allah dengan makhluknya Allah Subhanahu. Jangan menuhankan salaki. Lamun untuk salaki yang merek gawe mah uring mual hirup. Nah, itu sudah menduakan Allah Subhanahu. Ya. Ketika hati masih takut, lamun tercirupanan kusalaki aing mah mual hirup. Itu muncul seperti itu, berarti kita sudah menduakan Allah Subhanahu. Yang ada bagaimana? Salaki mah bisa merek duit juga karena Allah. Tidak akan musyrik kalau sudah seperti itu. Ya enggak? Dibalik logikanya dibalik. Semua kalau kita salah pemahaman, muaranya bisa menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu. La syarika lahu, saya tidak akan bersekutu dengan jin atau apapun yang bersekutu dengan jin. Manusia yang bersekutu dengan jin dan kita mau untuk minta bantuan kepada itu, sama saja kita sudah bersekutu, musyrik secara zahir, musyrik yang jelas. Ya, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Termasuk tadi, kalau kita menuhankan obat, menuhankan dokter, ketika sakit yang diingat dokternya dulu, yang diingat obatnya dulu, berarti kita sudah menuhankan obat. Berobat kemana-mana, dokter jalan sampai luar negeri, sembuhnya ternyata dengan mantri. Wallahu a'lam. Karena apa? Kita lupa tidak minta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu ya Bu ya. Jangan bikin sakit hati ya Bu ya. Ketika saya omong dari awal sampai akhir, jangan sakit hati ya. Kalau sakit hati berarti jenengan punya potensi menjadi wanita yang baik. Karena ingin berubah. Ya. Tetapi kalau sakit hati, terus tidak dapat hidayah, besok mah mual deui ikut pengajian Mas Vicky. Disinggungan baik. Dia salah, gitu salah. Stres aing. Bijil bae lah. Berarti jenengan tidak ingin menjadi orang yang baik. Ya. Cek bisi aing. Ya tadi inteke nyawa tetap datang kok. Mudeng enteng ya. Beda naon, resep ku Gusti Allah. Jangan lihat Mas Vicky-nya, jangan. Nanti kalau melihat Mas Vicky-nya, nanti takjubnya ke Mas Vicky-nya, bukan ke Allahnya. Hati-hati ya. Atau bahkan ketika Mas Vicky berbuat jelek, jangan jadi nggak mau. Ya, itu ya. Jadi ingatlah dalam majelis lihatlah Allahnya. Jangan lihat Mas Vicky-nya, jangan lihat makhluknya, lihat Allah yang menggerakkan semua, ilmu juga yang memberikan Allah Subhanahu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan begitulah aku diperintahkan, umirtu wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang pertama kali berserah di akhirnya adalah kita pasrah semua hidup ini kurang pasrahkan ke Gusti Allah. Enak. Itulah sekelumit tentang hakikat dari doa iftitah. Kita semoga diberikan kemudahan, pemahaman, dan kita semakin sadar karena dengan ilmu kita bisa sadar. Kalau kita nggak menuntut ilmu, bagaimana kita akan sadar? Insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam prakteknya kepada Allah Subhanahu. 5 menit, ada pertanyaan, monggo. Saya tak minum. Monggo, kalau mau bertanya silakan. Mangga Bu RT nanya sok, atau Bu Imam mangga nanya sok, Hidayat, Bu Sawai lah. Nggak ada yang nanya? Monggo nanya silakan. Atau mau diwakilkan yang nanya juga boleh kalau malu.
Nek malu berarti masih melihat Mas Vicky-nya, tidak melihat Allahnya. Hitutnya bahaya hitutnya dari awal apa sudah mau akhir? Tetap sah, kalau belum nuntut tetap sah. Iya. Tetapi kalau sholatnya sendirian ya, sholatnya bukan jamaah, lebih baik dibatalkan. Nanti diulang lagi, wudhu lagi, ngentut, wudhu lagi, sholat lagi, ngentut lagi, wudhu lagi, sholat lagi, ngentut lagi, wudhu lagi, gitu Pak ya. Jadi kalau sholat sendiri, jangan ngentut karena itu akan merusak khusyuk kita. Lebih baik kentutkan aja. Daud, wudhu, sholat, pas man, jengkol ya, ngentut deh, kentutkan deh. Kalau jamaah, apalagi imam, ya kalau imam itu harus ditahan. Kalau imam, sekuat mungkin ditahan kalau imam. Kalau makmum, kalau kita kuasa wudhu ya lebih baik ditinggalkan. Ditinggalkan atau dihidupkan jauh lebih baik daripada kita tahan tapi merusak yang diinginkan bukan Allah ya, tapi yang diinginkan adalah kentutnya. Mending wudhu deh. Ya, karena setan akan membisikkan, ditahan aja kentutnya. Setan akan membisikkan, ditahan aja kentutnya. Karena engkau akan mengingat kentut daripada mengingat Allah. Kata setan gitu. Nek kata kita lebih baik kentutkan, wudhu lagi, ingat Allah lagi. Itu jauh lebih baik. Karena kentut deh kentut. Cuman gini, ada pendapat ulama ketika hidupnya pas tahiyat akhir itu sah. Ada pendapat ulama gitu. Jadi ketika hidupnya di tahiyat akhir itu kelepasan gitu, itu sah. Karena sudah tahiyat akhir. Tetapi kalau saya tidak sependapat, lebih baik dulu lagi diulang lagi. Ini saya gitu Mas. Kalau nanti yang itu lagi, itu kan malah nyiksa batur gitu. Jangan menyiksa diri sendiri ya. Kalau pengen nguyuh, pengen ngetut gitu enak. Daripada kita nggak khusyuk sholatnya, amat sorangan gitu kan. Jamaah ya. Gini Bu, masalahnya kalau kita tahan, ya. Kita tahan, kan dia ngelembung tuh. Pas jamaah angot, tiba-tiba karena kita nggak tahan, akhirnya daun kan keras banget. Daripada keras banget dari awal mending dihidupkan baik sebelum jadi gas, sebelum lembung gitu loh. Ya jelas gitu itu baik. Ketinggalan. Ya kan centenan Islam itu tidak mempersulit. Ya nggak apa-apa dia di rumah. Kalau ketinggalan tetap di sholat di masjid juga nggak apa-apa. Tapi ulah bohong. Kadang ayat imam bohong ya. Dia udah ngetut tapi tepung dilanjut ya. Mau menyawi. Tapi saya nggak pernah gitu, nggak pernah. Tapi biasanya gini Bu, kalau mau sholat itu usahakan kita kentut dulu atau pipis dulu, wis itu. Jangan kentut, jangan pipis, usahakan pipis dulu dan kentut dulu baru sholat, sehingga kita terjaga dalam sholatnya. Gitu. Jadi gini, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Artinya kita sedang sholat kan? Kita berperilaku HD. Tiba-tiba orang keceplosan, ngomongin batur, berarti orang kengentut ya tak? Caranya apa? Segera wudhu deh, istighfar ya Allah. Segera sadar, ya Allah, kuring tas ngentut, tas ngomong batur. Sholat secara batinnya itu apa?
batal karena kita yang tadinya menjaga hati kok tiba-tiba di tengah sholat kita ngomongin batur ngentut artinya eta berarti kita butuh segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngentut pas sholat dohir berarti kita wudhu lagi, diintutkan wudhu lagi. Kalau pas sholat secara batin di sehari-hari kita menjaga hati kita agar perilaku hati kok tiba-tiba keceplosan ngomongin batur segera istighfar astagfirullah, segera sadar, segera wudhu lagi, sholat lagi. Itulah. Ada lagi yang ditanyakan? Kira nanya sok aneh-aneh ya. Kemarin juga minggu kemarin ibu-ibu siapa ya? Aneh. Bu Yudi. Iya. Monggo silakan. Habis waktunya. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah karena waktu sudah terbatas 5/4 harus kita selesaikan. Saya berpesan ya, jangan engkau terbebani untuk mempraktekannya. Baik kalau itu maupun batin. Serahkan semua kepada Allah. Kekurikan bisa, ayatnya masih ngomongin batur baik, ya pasrahkan sama Allah. Jadi minta sama Allah diberikan kekuatan untuk menjaga hati kita. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini dapat bermanfaat, dapat membawa kita menjadi jemaah yang hadir, semakin berlaku baik di mata masyarakat dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya apabila salah kata, menyakiti hati dan sebagainya, kami pribadi mohon maaf. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar info, jika ingin mengikuti pengajian saya, itu silakan dilihat di YouTube. Kalau ketinggalan gitu ya, ada di YouTube. YouTube-nya adalah Tauhid One atau One Official. Tauhid One Official. Itu dalam rangka jamaah sini saja, tidak saya seperluaskan. Jadi yang melihat ya ada jamaah-jamaah yang mau ketinggalan dan sebagainya. Itu silakan dilihat di Tauhid One Official. Itu ya, kalau bagi ibu-ibu yang dolanan YouTube, kalau kayak ini kan dolanan live YouTube menurutnya. Jadi Tauhid 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 kan, One atau One kan satu kan, One Official, OFFICIAL, Tauhid One Official. Itu ya. Untuk ketinggalan info atau pengen dikaji lagi silahkan Tauhid One Official, itu ya. Tauhid One Official. Kan sekarang zamannya canggih, ya. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.